Troubleshooting ya itu wajib. Wajib ya Pak? Itu wajib. Kalau engineering itu tanpa ada trouble, kita nggak kerja Pak? Bukan nggak kerja, itu akan jadi engineering yang bodoh. Oke. Ya, tapi engineering suatu saat dihadapin masalah dan dia bisa menyelesaikan, dia akan selamanya akan ingat. Engineeringnya sudah sudah pernah gitu pegang gedung, harusnya minimal udah 1 tahun 2 tahun, harusnya paham itu. Walaupun secara teknis suruh menggambarkan nggak bisa, tapi secara teori suruh menjelaskan harus bisa. Karena kadang gini, kalau memang dia basically bukan teknis, kadang suruh gambar susah. Terus perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, selamat datang para engineer. Balik lagi di channel saya, channel Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Kali ini saya kedatangan tamu sangat spesial, kebetulan dari Bapak Saifuddin. Jadi Bapak Saifuddin ini dulu teman satu kampus saya di daerah Matraman, sekolah tinggi ya. Nah, saya bertemu dengan Pak Saifuddin di sana. Saya mengundang dia di channel saya ini ingin berbagi pengalaman aja sih, paling sharing ya buat teman-teman. Nah, Pak Saifuddin ini juga dulu dia ini anggota BEA ya Pak Saifuddin ya? iya. Nah, jadi langsung aja kita tanya-tanya nih Pak Saifuddin, jalan karirnya sampai jadi Chief Engineering daerah Tebet ya Pak Saifuddin ya, daerah Kebumen. Jadi Pak Saifuddin ini kalau saya boleh tahu sebelumnya itu dulu pernah jadi teknisi ya Pak Saifuddin ya? Oh, jangankan teknisi ya, kita di engineering itu dari nol gitu kan. Diawali dari pekerja kasar lah di project gitu. Jadi awal kenal dunia teknik itu, awalnya itu dikenalkan dulu sama dunia project gitu. Jadi masuk di project dengan notabene non skill ya. Iya, betul. Non skill, jadi di situ jadi pekerja paling level bawah gitu. Helper. Helper. Jadi kerjanya cuma disuruh-suruh buat bobokin dinding, pasang-pasang pipa, narik-narik kabel begitu. Untuk Tahun berapa Pak? sekitar 2003. 2003. Ya, 2003, 2004 saya masih di project sampai 2006. Berarti 2003 sampai 2006, 3 tahun di dunia project. Iya. Terus masuk ke dunia engineering Pak. Gini, semuanya itu kan butuh proses. Di project pun kita ada eskalasi untuk level jenjang karirnya juga. Ya kebetulan kan intinya dimanapun kita ditempatkan itu kita selalu belajar, berusaha untuk cepat mengerti. Iya. Gitu. Jadi waktu itu saya di project dengan masuk sebagai karyawan yang paling bawah, alhamdulillah dalam jangka waktu nggak terlalu lama, karena nggak sampai hitungan tahun bisa naik jadi skill gitu kan. Jadi tukang, udah jadi tukang. Ya, itu sekitar 5 bulan saya udah jadi tukang. Kemudian masuk dunia engineer-nya? Nah, akhirnya kan dari project ke project. Namanya kerja di project itu selesai kita akan pindah. Betul. Begitu udah BST kita pindah lagi begitu. Endingnya begitu sekitar tahun 2006 itu selesai mengerjakan, sebenarnya belum selesai. Itu tahap finishing di sebuah project di sebuah apartemen di wilayah Kemayoran. Berapa lantai Pak? Itu 32 lantai. Oke Pak, terus? Ya, 32 lantai. Kebetulan waktu itu saya nggak hanya di satu tempat. Pertama saya ngerjain di sebuah apartemen yang udah medium up, itulah untuk levelnya. Oke. Nah, di situ finishing selesai. Nah, sempat di situ saya ketemu dengan teknisi-teknisi. Nah, itu mulai tertarik ngelihat kok. Enggak. Belum. Jadi saya ngelihat itu teknisi kok enak banget ya kerjanya. Gitu. Saya disuruh-suruh, saya diomelin gitu kan. Oh, ini nggak bisa kayak gini, ini nggak bisa kayak gitu. Nanti saya maintenance-nya gimana begitu. Saya kalau di project saya nggak berpikir maintenance itu apa, saya nggak tahu. Oke, betul. Begitu. Nah, akhirnya begitu project udah
mau finish, saya coba ngobrol sama si salah satu teknisi itu. Pak, kalau mau jadi teknisi itu gimana gitu kan. Nah akhirnya itu saya dikasih tahu, ya udah Bapak buat lamaran aja, nanti kasihin ke saya gitu. Saya coba. Udah berkeluarga belum Pak? Oh belum, masih bujangan. Masih bujangan ya? Itu masih bujangan. Terus? Nah setelah itu kan saya coba kirim lamaran. Ternyata kebetulan saya inget banget itu waktu itu. Saya kasih lamaran pas habis saya sholat bareng sama para teknisi dari pengelola gedung tersebut. Iya. Nah saya titipin itu sih lamaran, Pak mau nitip lamaran buat teknisi. Tapi alhamdulillah ya, karena memang belum rezeki atau apa, dipanggil pun tidak. Gitu. Ya, berarti pahit pun udah merasakan ya. Pak ya. Setelah itu kan project selesai. Project bukan selesai sih sebenarnya, udah mulai untuk tahap untuk masa garansi. Masa garansi. Jadi di situ tinggal ditempatkan untuk yang orang project bagian maintenance. Nah, di situ akhirnya saya dipindah ke proyek sebelah, kebetulan cuma jaraknya cuma sebelahan sama jalan lah. Gitu, cuma satu kawasan, cuma beda properti. Cuma satu developer. Nah, akhirnya saya pindah ke apartemen yang sebelah juga untuk di situ juga ada proses finishing. Itu. Dalam satu PT, Pak? Satu PT. Itu Bapak elektrikal loh? Kebetulan elektrikal. Tapping wiring dulu kali Pak itu ya? Kebetulan waktu itu pas awal-awal masuk ke situ sebenarnya sih nggak langsung di elektrikal ya. Walaupun saya basicnya di tempat-tempat project sebelumnya, walaupun saya ikut PT tersebut masih, cuma di tempat sebelumnya saya elektrikal, tapi begitu saya ke apartemen, awal di situ kebetulan pelaksana saya tidak pegang elektrikal, dia pegangnya di plumbing, mechanical plumbing. Nah, saya di situ belajar dan mengerjakan untuk item-item plumbing seperti air bersih, air bekas, sprinkler. Nah, itu. Di situ juga saya belajar untuk gimana cara nyenai, pokoknya untuk pekerjaan plumbing tersebut. Nah, setelah saya masuk ke apartemen yang sebelah tersebut, gitu kan. Berarti udah masuk dunia belum. Nanti ada prosesnya. Begitu saya pindah ke tempat tersebut, nah itu saya juga proses finishing. Emang kan dari dulu saya punya prinsip gitu kan. Apapun yang dikasih pekerjaan apapun yang dikasih ke saya akan coba selesaikan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Nah di situ mungkin Staf BM melihat kali. Nah, bukan staf BM. Jadi teman-teman yang lain yang sudah dengan budaya-budaya yang nggak baik yang dulu nggak suka dengan cara kerja saya, gitu. Akhirnya saya dimusuhin dan sebagainya. Akhirnya karena saya merasa sendiri, akhirnya saya sendiri nggak tenang, gitu kan. Oke, betul. Nah, akhirnya dapat info lah kalau yang sekarang gedung yang saya kerjakan tersebut juga lagi proses rekrutmen untuk teknisi di situ. Membutuhkan. Nah, itu. Nah, akhirnya saya coba beranikan diri untuk bikin lamaran. Terus begitu saya tanya, ini lamaran bawa kemana? Udah, Pak, langsung interview ketemu chief engineering-nya. Wow. Nah, udah saya datang. Pas saat itu saya jam kerja, maksudnya pas lagi kerja. Ya sebenarnya nggak boleh, cuma ini jalan saya, udah jadi jalan saya kan. Pas saat jam kerja, kebetulan saya inget banget itu. Saya lagi finishing di area penthouse di sebuah apartemen A. Itu di penthouse, itu saya lagi wiring untuk unit tersebut. Kebetulan di apartemen tersebut, penthouse hanya satu unit itu. Di salah satu tower, hanya satu unit dalam satu gedung itu. Nah, saya turun nih sekitar jam 10. Saya turun, langsung ke ruangan building management sementara, karena kan belum dibuat, karena masih project. Di situ langsung saya ketemu chief engineering, saya di-interview. Begitu selesai di-interview, dia langsung, besok bisa join nggak? Loh. Tapi tes, Pak? Udah dites. Ya. Butuh cepat kali, Pak? Butuh cepat. Ya kebetulan yang dites itu, kebetulan emang karena rezeki saya, ya apa yang banyak saya lakukan di situ, jadi saya bisa jawab, gitu kan. Padahal kalau mungkin secara teori yang ada di dunia pendidikan itu, ya itu mungkin nggak ada. Cuma kan itu yang saya lakukan, yang saya kerjakan di situ. Nah itu yang ditanya.
Berarti tahun 2006 Bapak udah masuk dunia engineering? Belum. Ya. Jadi 2006 itu pas Desember, itu ingat saya Desember. Saya interview itu di sekitar akhir-akhir Desember saya interview. Nah, akhirnya saya putusin. Nah, sebenarnya saya agak bimbang waktu itu untuk masuk ke engineering. Karena ternyata di engineering itu gajinya sangat kecil. Iya, mungkin Karena hanya UMP waktu itu, saya ingat banget UMP. Sedangkan di project, di project kalau apa? Kan ada uang makan, ada uang lembur dan sebagainya. Sedangkan masuk engineering ya udah kita terimanya all in. iya betul Pak. Nah, itu kadang waktu itu sangat berat lah buat saya untuk tadinya mau mutusin. Cuma akhirnya kan gini, saya dengan pertimbangan saya di project sudah nggak nyaman, bukan nggak nyaman gimana ya, merasa di situ saya dimusuhin karena kebetulan ya di situ saya seolah-olah kan saya sendiri di situ, nggak ada yang kenal gitu. Iya betul Pak. Itu terus Berarti saya udah masuk apartemen berapa tahun di engineering Pak? nah Singkat cerita nih. jadi engineering di apartemen tersebut kebetulan emang rezeki saya atau jalan hidup saya di situ. Saya waktu itu masuk 2 Januari 2007 itu masuk teknisi. Teknisi. Iya, masuk teknisi. Dan alhamdulillah 2009 saya naik jadi supervisor. Dengan tempat yang sama. Tempat yang sama. Chief engineering masih sama Pak? Nanti 2009 jadi supervisor, 2013 saya jadi chief di tempat yang sama. Tempat yang sama. Tempat yang sama. Oh, berarti Ya, di sana naiknya cepat ya Pak, ada promosi Ya. jabatan gitu. Ya itu mungkin ya tadi yang saya bilang, saya itu punya prinsip gitu kan. Apapun dimanapun saya bekerja, saya akan berbuat yang terbaik. Iya betul. Pokoknya dengan kemampuan yang saya miliki, ya itu saya coba untuk. Berarti supervisor di tempat itu juga Pak ya? Iya, saya dari project jadi teknisi, jadi supervisor, jadi chief di situ. Di apartemen situ juga? Betul. Nah, Berapa tower Pak? ada 2 tower. Ada 2 tower? 2 tower ya sekitar hampir 1000 unit. 1000 unit? Hampir 1000 unit. 900 sekian. 980 sekian. Oke. Berarti chief engineering lama nggak di situ Pak? Kebetulan pokoknya hampir sama antara dari teknisi, supervisor, chief. Jadi teknisi kurang lebih 3 tahun, jadi supervisor kurang lebih 3 tahun, jadi chief 3 tahun lebih. Habis itu saya dimutasi ke tempat mungkin dibilang sama atasan saya, dibilang kamu di sini udah terlalu lama, kamu perlu dikasih tantangan baru. Otomatis dengan tantangan baru, otomatis dengan gaji baru. Itu yang buat saya tertarik. Outsourcing bukan sih? Enggak. Jadi sebenarnya bukan outsourcing ya. Di situ apa namanya? Dikelola sendiri oleh anak usaha sendiri. Oke, betul. Gitu. Ya mungkin kayak konsultan sebenarnya sih, konsultan juga tapi punya sendiri. Iya, iya. Itu beda kayak mungkin kalau kita di dunia properti kita akan tahu banyak konsultan properti manajemen, mungkin salah satunya JLL, Kolir, ada Kusman, pokoknya banyak lagi lah seperti itu. Ya mungkin hampir seperti itu, cuma itu punya internal dari si properti tersebut gitu. Oke, berarti Bapak dimutasi ke daerah mana Pak? Apartemen juga? Kebetulan di situ dari tadinya saya handle unit yang hanya di bawah 1000, terus saya dimutasi dengan apartemen yang jumlahnya di atas 1500, hampir 2000-an lah, hampir 2000, terus satu tower hotel gitu kan. Hotel Nah, itu? ada hotel. Cuma hotel ada di manage untuk salah satu brand lah, A gitu. Iya, betul. Ya, hotel tersebut. Cuma equipmentnya tetap ngikut ke kita. Dari power plant, STP, itu semuanya ikut ke kita. Jadi apa namanya? Tanggung jawab saya Iya, di situ. dipegang oleh yang Bapak Itu sendiri. kayak pool sendiri gitu kan. Pool mereka yang menggunakan. Tapi equipmentnya, pompa-pompanya kita juga yang untuk maintenance gitu. Bapak, Cuma kemarin kan tadi sempat jadi SPP ya? ya Tugasnya SPP yang tadi itu Bapak ngapain aja Pak kalau saya boleh tahu? Seorang SPP. Sebenarnya sih kalau supervisor itu ya pasti tugasnya itu supervise, mengawasi. Iya. Ya, job desk-nya akan berbeda dengan seorang teknisi yang sebagai pelaksana di lapangan. Jadi kalau untuk supervisor lebih banyak mengawasi, mengatur gitu kan, dan terima report gitu dari si dari
Dari teknisi. Ya setidaknya setiap pagi kita pas briefing, kita ngasih job desk gitu loh. Kita atur nih, oh si A ini ngerjain ini, si B ngerjain ini. Terus nanti begitu mereka selesai, mereka akan report ke kita. Gitu. Report hariannya mana? Ya, ini kerjaan ini sampai mana. Jadi nanti baru kita report ke atasan kita. Di Chief Engineering gitu. Dan kalau sudah manajemennya sudah bagus, semuanya kan sudah terdokumentasi dengan mungkin work order atau apa, jadi kita sebenarnya lebih enak gitu. Terus ada form-form yang mereka isi gitu kan, mau mereka yang operasional mungkin di log sheet utilitas, terus yang di maintenance itu dia akan ada form-form untuk preventive maintenance yang mereka isi itu. Berarti yang tadi Bapak dimutasi ke area apartemen itu lama nggak Pak di situ juga? Kebetulan saya nggak lama di situ karena memang kebetulan saya udah proses di salah satu properti yang lain. Di area gitu. mana kalau saya bertanya? Nah begitu di situ saya nggak lama di situ, pokoknya sekitar nggak ada 1 tahun. Di situ akhirnya saya putuskan saya resign. Mengundurkan diri? Iya, mengundurkan diri karena ya dalam tanda kutip kita akan berusaha ya, namanya manusia hidup gitu kan ya, salah satu ada tuntutan hidup gitu kan. Ada sesuatu yang lebih baik gitu kan, ya coba kita ambil gitu kan, karena ya apa yang dijanjikan kan lebih baik gitu kan. Betul. Gitu, jadi ya saya coba masuk di salah satu properti tersebut. Apartemen apa office? Kebetulan apartemen, terus ada retailnya juga. Retail itu kebetulan yang punya itu kebetulan salah satu konglomerat dulu zaman era Orde Baru itu. Tahun berapa? Pasti Bapak pindah itu tahun berapa? Saya 2016. 2016? Ya 2016 saya udah keluar dari properti A. Properti yang kemarin? Ya yang sebelumnya. Gitu 2016 saya ingat sekali itu saya resign dari tempat tersebut menjelang bulan puasa. Nah, berarti Bapak di apartemen daerah yang Bapak pindah ini? oh daerah Kemang. Daerah Kemang? Iya, kebetulan di daerah Kemang. Ya kebetulan ada segi plus minusnya lah gitu kan. Saya yang biasa handle untuk apartemen yang kelasnya medium ke bawah gitu kan. Sekarang pegang apartemen yang istilahnya grade-nya A gitu kan. Iya. Itu. Terus lama di situ, Pak? Kebetulan saya di situ hampir 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun. Iya. Nah, di situ hampir 2 tahun, terus kebetulan ya mungkin kayak seperti di properti sebelumnya ya, hampir 2 tahun saya di situ, mungkin dirasa di situ saya udah nggak dibutuhkan gitu kan. Ya mungkin ada yang aneh juga di situ. Saya begitu sudah hampir 2 tahun dibilang Bapak nggak ada budgetnya di sini. Oh, jadi nggak kuat bayar kali, Pak? Nah, mungkin seperti itu. Padahal gaji saya kecil ya. Tapi ya seperti itulah. Ya trik sebetulnya trik manajemen. Jadi biar kita itu legowo untuk meninggalkan gitu. Akhirnya manajemen kali, Pak ya. Nah, akhirnya saya dimutasi ke salah satu site yang kebetulan lagi setup opening. Itu mutasi, Pak? Mutasi. Itu. Tapi kan dengan PT yang sama ya? PT yang kalau properti beda gedung biasanya beda PT-nya. Oh. Gitu. Jadi mungkin salah satu developer A. Nanti kalau dia bangun salah satu properti di sini, dia pasti pakai PT C gitu kan. Oke. Nanti dia bangun lagi di properti di sana pakai PT D. Oh, tapi jadi dengan developer yang sama. Betul. Mungkin yang udah punya brand-brand besar gitulah. Banyak lah. Ya kita bisa sebut aja grup-grupnya yang mungkin bisa dibilang punya 9 naga itu kan. Iya, betul. Nah, itu kan grup-grup besar lah gitu kan. Tapi di tiap properti dia akan bentuk PT masing-masing gitu. Jadi mungkin dari sisi ini juga untuk lebih ke independensi gitu kan. Jadi nggak terlalu ini secara corporate. Mungkin monitoring corporate, cuma set itu dibeli wewenang untuk manage sendiri gitu kan. Kalau punya PT sendiri kan otomatis manage sendiri gitu. Begitu. Nah kebetulan ya itu alasannya ya satu
di situ budgetnya nggak ada ya. Dan akhirnya Pak pindah juga Pak? Ya mau nggak mau, karena memang kan kita kan pas saat saat apply gitu kan biasanya gitu, siap ditempatkan kan, mau di set project manapun gitu kan. Berarti Pak pernah di office nggak Pak? Office tower? Kalau office tower kebetulan sih belum. Mall? Kalau mall juga belum. Kalau mall sering cuma belanja tapi. Iya, kalau mall belanja. Saat ini ya juga tiap hari saya ke mall. Cuma numpang lewat kalau mau makan siang atau numpang makan aja di mall. Pak, Bapak kan udah lama nih Pak masuk dunia engineering. Saya mau tanya dong, maksudnya kan banyak komunitas BEA. Bapak waktu gabung di BEA itu kapan Pak? BEA itu saya kenal BEA itu sebenarnya sih sebelum tahun 2015. Cuma saya join 2015. Saya ingat itu pas saat gathering di Kelapa Gading, itu di Mall Kelapa Gading. Saya ingat banget itu. Saya pertama kali saya datang ke situ, dan karena saking semangatnya pengen tahunya tinggi gitu. Waktu itu saya datang itu baru 5 orang yang datang, jadi masih sepi. Saya datang, ya karena kan acara biasanya mulai jam 9. Saya jam 7 lewat, saya udah datang. Apa Pak? 9 pagi. Jam 7 lewat saya udah di situ. Jadi, tapi ya situ karena kan kita pengen tahu lah. Ya ternyata setelah saya join ke BEA itu ya banyak sekali lah istilahnya ilmu yang saya dapatkan, relasi itu penting ya dalam kita dunia engineering gitu kan. Tanpa relasi nggak mungkin kita akan bisa berkembang, nggak mungkin kita akan bisa terus berimprovisasi gitu. Pak, Bapak pernah ngalamin troubleshooting ya? Maksudnya selama kerja di apartemen, Bapak seorang chief engineer, troubleshooting yang lumayan krusial apa? Troubleshooting ya itu wajib. Wajib ya Pak? Itu wajib. Kalau engineering itu tanpa ada trouble, kita nggak kerja Pak? Bukan nggak kerja, itu akan jadi engineering yang bodoh. Oke. Ya, tapi engineering suatu saat dihadapin masalah dan dia bisa menyelesaikan, dia akan selamanya akan ingat. Jadi kita punya ilmu dari pengalaman Pak? Betul. Gitu. Dari segi teori Pak ya? Ya, kadang kita bisa dapat teori mungkin dari pendidikan, dari apa, tapi begitu ditemukan di lapangan pasti akan gugup. Beda kalau dia sudah pernah memegang, sudah pernah menghandle, dia akan pede gitu. Betul. Gitu. Misalnya kalau di elektrik gitu kan, tiba-tiba blackout dan power itu nggak mau masuk gitu kan. Gagal closing. Nah, gagal closing. Kadang kalau kita secara teori, ini cek sensing, cek kontrolnya, cek ini. Iya secara teori gitu kan. Cuma kalau kita yang mana ini yang harus kita ini gitu kan ya. Sedangkan gambaran di lapangan sedangkan teori kan beda, rata-rata beda. Nah, itu di situ engineering itu dituntut untuk memahami. Makanya kan setiap kali itu ada wiring diagram atau apa, single line atau apa. Ya itu di situ. Jadi suatu saat ada trouble, manual book gitu kan. Suatu ada trouble, kita tuh ada panduan gitu. Harus dibaca ya. Dan sangat-sangat beruntung itu engineering yang masuk di awal gedung itu setup. Karena di situ pas awal-awal gedung itu setup, kita banyak diedukasi sama si kontraktor. Sebelum dia serah terima ke si maintenance atau building management, pasti ada training dari si kontraktor. Karena itu salah satu syarat untuk BST. Betul, satu dan itu. Dan di situ kita harus kritis, banyak nanya gitu kan. Apa yang kita nggak tahu kita tanya. Dan paling nggak kalau suku-suku bisa kita praktekkan. Nah, kalau kita sudah pernah praktekkan gitu di saat insya Allah kedepannya itu akan lebih itu. Bapak kan sering jadi chief engineering, sering interview ya? Kandidat seorang engineering. Biasanya interviewnya apa aja Pak? Yang mungkin teman-teman kan banyak yang nanya kan,
kualifikasinya tuh loh Pak? Ya selain saya menginterview, saya sendiri juga sering interview gitu kan. Oke. Sebetulnya gini, kadang seorang engineering gitu, karena dengan rutinitas, dengan aktivitas yang mungkin ya dibilang padat lah di engineering ya, tiap hari ada trouble, tiap hari ada kerjaan yang harus kita itu sampai lupa untuk belajar. Itu kadang yang salah. Makanya begitu kita interview, mereka tiap hari pegang, mereka tiap hari lakukan. Cuma tapi begitu ditanya, nggak bisa membahas ya Pak? Nah, mereka itu nggak bisa nyampaikan. Iya betul. Padahal kita kadang dasar-dasarnya aja gitu. Satu itu. Dua, teori-teori engineering. Ya setidaknya dasar-dasar itu yang ngerti. Contohnya? Ya contohnya aja, mungkin dari zaman saya SMP, SMA pun ada namanya, saya kan kebetulan bukan orang teknik ya. Iya. Saya SMA, kebetulan ada namanya di SMP itu ada pelajaran itu elektro. Iya betul. SMA pun ada pelajaran elektro. Dan di situ selalu ditekankan hukum Ohm. Iya betul. Itu sangat penting hukum Ohm. Setidaknya... Mau diputar-putar bolak-balik itu si rumus, ya itu nggak baku itu. Kita harus paham gimana rumus daya, voltase, gitu kan, arus. Itu harus paham, baik dari 1 pas, 3 pas. Itu harus paham. Tapi kalau untuk soal kan kadang beda Pak, maksudnya ya mungkin hampir-hampir sama lah. Tapi kan kalau soal engineering kan biasanya rata-rata gambarkan ya Pak. Power hose, terus betul. single line diagramnya, terus kemudian sistem air bersih sampai itu udah pasti ada Pak di soal-soal itu Pak. Gimana? Sebenarnya sih nggak pasti ada. Itu dasarnya engineering gitu kan. Engineeringnya sudah sudah pernah gitu pegang gedung. Harusnya minimal udah 1 tahun 2 tahun harusnya paham itu. Walaupun secara teknis suruh menggambarkan nggak bisa, tapi secara teori suruh menjelaskan harus bisa. Karena kadang gini, kalau memang dia basically bukan teknis, kadang suruh gambar susah. Terutama kayak saya kan nggak punya basic untuk teknik. Tapi kalau suruh menggambar detail umpamanya simbol-simbol, mungkin akan kesusahan. Tapi kalau saya suruh jelasin, saya akan tahu gitu kan. Dari hulu sampai hilirnya, saya akan tahu. Karena sudah terbiasa. Iya, itu. Kadang gitu. Dan itu harus tahu. Gitu. Kadang si interviewer juga udahlah sederhana aja gitu kan. Nggak usah pakai simbol-simbol, mungkin pompa gitu kan. Nggak usah pakai simbol pompa seperti apa, cek valve, nggak usah pakai simbol cek valve seperti apa, MCB, nggak usah pakai simbol MCB seperti apa. Yang penting kamu tulisin di situ MCB, gitu kan. Mungkin kalau kayak power hose, TM, TR sampai kapasitor bank sampai ke distribusi yang terkecil unit itu, nggak usah kamu ini simbolnya, yang penting kamu kasih keterangan, oh ini dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah itu harus paham gitu loh. Betul, Mas. Nah kadang dari situ aja nggak paham gitu kan. Jadi Bapak menilai seorang engineer itu ketika interview itu dari cara pembahasannya itu Pak? Itu sih ada poinnya ya, berapa persen. 1 juga di situ, terus 2 kita juga harus melihat secara personel gitu kan. Kan kita tahu lah anak, bisa bilang anak lah, maksudnya kalau level teknisi masih umurnya juga di bawah saya jauh gitu kan. Gimana sih gitu kan, si sikap gitu kan, terus cara penyampaian, terus komunikasinya gimana. Anak ini bisa jadi dia secara teknis kurang, tapi saya lihat itu anaknya mau belajar dan kelihatan banget dari caranya bicara, cara ini dia pasti akan menghormatin atasan dan nurut. Yang penting nurut kan? Iya, tapi kalau nurut nggak mau belajar juga sama aja. Iya, nanti akan bodoh kalau nurut. Ya alhamdulillah gitu kan. Saya itu punya pengalaman nih. Saya punya staff, saya dulu punya supervisor yang nurut sama saya. Alhamdulillah sekarang itu ada yang lebih sukses dari saya, gitu kan. Jabatannya lebih tinggi dari saya. Ya intinya nurut dan mau belajar gitu loh. Karena orang yang nggak mau belajar ya akan ketinggalan. Karena dulu saya waktu masuk di engineering dibilang, oke, seorang engineering itu harus selalu mengikuti
perubahan, bukan, maksudnya teknologi itu akan selalu berkembang di setiap setiap waktu. Teknologi, gitu kan. Kita yang harus mengikutin. Kalau kita kolot dengan prinsip kita, oh, ya udah, kita akan ketinggalan. Karena mungkin ya, saya kebetulan saya udah baru termasuk orang baru lah di engineering, baru di 3 developer yang beda, dan gedung yang sudah saya pernah pegang itu baru 6 gedung. Misal kalau kebanyakan kalau di apartemen memang kan banyak kan yang dipasang masih semi addressable gitu kan. Beda kalau kayak di office tower gitu kan. Kalau di office tower banyak kan sudah full addressable gitu. Karena koridor banyak sih Mbak. Ya, itu. Mungkin kalau apartemen, kalau yang masih unitnya sedikit gitu kan, ya itu waktu saya waktu itu di Kemang itu udah full addressable. Itu lebih enak sebetulnya. Kalau full addressable itu lebih enak karena apa? Setiap kali ada deteksi atau apa, sudah langsung menunjukkan lokasi. Ya, dia lebih itu menunjukkan jadi alamat yang terdeteksi entah. Iya. Alarmnya di mana ya, Pak? Iya. Bukan kalau yang semi kan biasanya cuma menunjukkan zoningnya. Iya, zoning area. Itu areanya. Jadi kita harus mencari gitu. Titiknya susah. Nah, itu. Ya kalau di titiknya di area umum. Kalau udah di areanya tenan, ya itu kadang kita terkendala di situ. Kita mesti izinnya agak sulit ya, Pak. Betul. Makanya kalau di proyek-proyek yang baru biasanya kita minta untuk setiap unit itu ya ada LED indikatornya, karena biar kita tahu kalau di situ sebutkan cuma zone unit gitu kan, tapi kan kita nggak tahu unitnya yang mana A, B, C. Kalau di apartemen dia ada indikator unitnya. Di depan unit kita minta. Pintunya, Pak. Jadi pas lagi ada indikasi di unit situ, dia akan lihat lem, terbaca. Itu kan lebih gampang bacanya. Kalau enggak ya kita harus sisir satu zone kita harus cek semua. Tuh. Di dalam unit pun itu maksudnya semi address, Pak. Semi address. Banyak kan semi address. Ya sih biasanya tergantung budget sih. Tergantung ya, Pak. Tergantung budget dari. Otomatis kalau semi kan harga kontraknya pasti lebih murah. Betul, Pak. Seperti itu. Dan biasanya kalau project jarang gitu kan yang up spec gitu kan. Banyak kan kalau di project itu down spec gitu. Iya, banyak kan begitu. Jadi mau tanya kualitas A bisa B gitu loh yang dipasang. Seperti itu. Itu udah bukan rahasia lah. Karena saya juga nggak sehari 2 hari gitu berhadapan sama project. Tapi kalau sudah itu diputuskan sama si developer sama itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kadang project juga ninggalin pekerjaan sih banyak sih Pak buat engineering. Ya itu kan gini ya, jadi sebenarnya itu tergantung dari kita juga gitu kan. Dari kita juga kalau kalau kita itu kan sisinya itu building management ya, bukan project kan. Sama-sama mungkin under developer, cuma kita dari sisi building management. Kalau kita dimasukkan di saat gedung itu belum operasional, saat masih BST kita sudah masuk, kita bisa defect itu. Ya, betul. Nah, seandainya pun ya kadang terkendala tadi, terbilang kan udah, spek projectnya begini nih, udah nggak apa, tapi kan dari sisi kita yang akan mengelola, kita akan maintain. Paling nggak dari situ udah ada catatan. Kita bikin MOM gitu kan. Apa tuh Pak? Iya buat memo buat diketahui bersama gitu loh. Jadi bahwa ini ada kendala ini, tapi karena terkendala dengan spek yang ditentukan sama proyek begini, ya udah kita terima. Cuma nanti dari sisi kita sebagai tim yang maintain dan setelah udah serah terima kita ya kita improve, kita ajukan gitu loh untuk revisi. Nah itu tergantung, kalau ini nanti budgetnya bisa dimasukkan bisa juga dibalikin lagi budget ke budget project. Kenapa dulu dipasang begini gitu kan, karena seperti itu.
Berarti Bapak kerja di daerah Jakarta terus ya Pak? Nggak pernah keluar dari daerah Jakarta? Iya, kebetulan Kayak di Bali atau di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, selain Pulau Jawa gitu? kebetulan belum pernah kalau untuk kerja ini ya. Tapi pernah diajak? Join? Diajak pernah. Tapi kebetulan saya ini kenapa ya mungkin kenapa saya bisa jadi kerja proyek, teknisi dan ini ya saya walaupun saya dulu cuma sekolah umum gitu kan, cuma saya punya pengalaman, saya pernah jadi pekerja di PLN. Itu jadi kalau untuk apa namanya instalasi sederhana atau ini listrik ya sudah biasa, udah terbiasa gitu kan. Lumayan dulu ada sekitar 4 tahun saya di PLN. Oh di PLN Bapak? Iya, di wilayah 10 di Ranting Sentani Jayapura di Papua. Oh di Papua Pak? Iya. Waktu bujang kali Pak? Waktu masih zaman sekolah. Oh. Karena saya sekolah kebetulan. Iya, Bapak juga pernah cerita kayak Bapak iya. pernah di Papua dulu ya? Karena kebetulan ya kalau flashback masa silam ya kadang sedih. Karena begitu saya menjelang lulus SMP, orang tua sudah bilang saya nggak bisa biayain kamu karena adik kamu sudah mau nyusul ke SMP juga gitu kan. Karena saya bertiga itu cuma selang setahun. Iya, iya. Itu. Kemudian? Kemudian saya ditawarin, kamu ikut saya aja ke Papua sama om saya. Di sini gampang cari duit. Kamu bisa sekolah sambil kerja. Wow, berarti Nah, Bapak itu. dari kecil udah diajarkan untuk mencari uang ya? Ya, jadi sekolah SMA dari kelas 1 awalnya jadi OB gitu kan di PLN. Iya, iya. Terus akhirnya dapat ya kayak borongan lah gitu, Iya. jadi pencatat meter. Terus lama-lama terus ada ya biasalah namanya orang PLN kadang kan punya ini juga proyek gitu kan. Iya pasti. Ya kita yang ngerjain instalasi gitu kan. Iya, betul. Ini ada orang mau pasang baru nih, tapi dia minta kita yang masangin ya. Nanti saya yang ambil. Itu kan saya orang luar, kalau orang PLN nggak boleh. Oh. Iya, kalau orang PLN nggak boleh. Betul. Itu ngejob. Sistem bypass. Iya. Iya baik. Itu. Berapa? 4 tahun sampai lulus sekolah Pak? Sampai lulus. Baru pindah ke Jakarta? Iya. Dan kebetulan saya sempat jadi orang putus asa lah dulu. Karena begitu sebenarnya saya pulang itu sebenarnya cuti waktu itu. Tapi udah lulus? Udah lulus, saya cuti dari PLN. Walaupun saya istilahnya belum karyawan tetap di sana, cuma kan istilahnya saya terikat gitu di sana. Oh. Jadi waktu itu saya izin pulang. Terus begitu pulang terjadi kerusuhan yang reformasi itu. Jakarta. Oh, tahun 98. 98. Itu udah di kerusuhan di mana-mana. Terus akhirnya saya pikir saya mau balik ke Papua juga. Akhirnya enggan gitu kan. Udah. Terus itu kalau kerusuhan di mana-mana, Jakarta sama di Papua juga ada kerusuhan Pak? Iya. Waktu itu tapi nggak terlalu, kalau di Papua sih nggak terlalu. Kalau di sana sih ya tahu sendiri lah, kalau Papua itu damai. Ya paling agak ini aja kalau ya tahun inilah ulang tahunnya ini. Itu palingnya agak biasanya sih agak satu aja sih. Gitu. Berarti di Jakarta aja kisru ya kemarin. Oh, nah itu sempat saya jadi putus asanya begitu saya udah enggan balik ke sana. Kita cari kerja gitu kan, nyoba cari kerja di Jakarta. Itu saya ngerasain bawa map merah, jalan muterin kawasan industri di Pulau Gadung, di area Bekasi gitu kan. Jadi orang ini Pak apa? Jadi kulit pabrik. Iya, biasanya kan kalau Dan gitu jadi dan sedihnya apa? Ijazah saya kan ijazah Papua. Wah, kamu dari Papua nggak bisa. Itu kan yang sakit gitu di situ. Itu. Terus tapi akhirnya masih jadi orang pabrik atau? Saya sempat masuk di pabrik. Cuma memang saya tipikal orang yang nggak mau kerjanya itu monoton. Oke. Nah, ternyata kerja di pabrik itu sangat-sangat membosankan. Itu aja ya Pak? Nah, kebetulan salah satu PTA yang memproduksi spare part mobil. Jadi sebut aja lah kampas rem. Gitulah. Lah di situ kerja saya tiap hari pegang itu kikir, tau nggak? Iya. Kikir ini jadi kalau hasil cetak mesin atau apa kan masih ada sisa-sisa itunya.
Ya tiap hari seperti itu. Tok aja deh. Dari mulai datang sampai pulang ya kita ngerapiin itu, habis itu. Ngasih lagi karena ngasih lagi sebelah. Itu. Gimana nggak bosen? Iya. Nah, itu akhirnya saya coba buat 3 bulan saya keluar, pulang. Itu dengan gaji berapa Pak tahun segitu? Waktu itu sekitar 200 ribuan. Sebulan? Iya. 200 ribuan. Terus ya itulah, terus pulang jadi pengangguran, jadi apa namanya, terlunta-lunta gitu kan di jalanan. Itu pernah jadi gelandangan juga pernah. Iyalah, kita itu dari yang nol ya Pak. Iya, terus akhirnya apa tahun 2001 itulah. Nah itu saya diajak lagi tuh ke Jakarta. Lah kok diajak ke Jakarta? Sebenarnya bukan diajak sih, tujuan saya awalnya itu mau jadi TKI. TKI, mantep Pak. Ya, karena kan banyak saudara. Tahun kemarin mungkin TKI tahun kemarin bagus kali Pak ya? Nggak, sampai sekarang kebetulan orang daerah saya masih jadi favorit itu untuk TKI. Cuma memang TKI-nya nggak kemana-mana. Dia negara tujuannya Korea Selatan. Karena apa? Korea Selatan itu yang secara government to government itu sudah ada kerjasama. Jadi kita orang Indonesia itu benar-benar di sana dianggap tenaga kerja gitu kan. Jadi segala fasilitas yang didapat sama karyawan di sana sama kita sebagai TKI itu sama. Itu, dan secara gaji juga lebih baik. Berarti sekarang aja kemarin saya dengar tuh gaji pokok udah di atas 10 juta kan. Itu TKI? gaji pokok. Iya. Jadi kalau sebulan itu plus lembur dan apa itu bisa 30-an itu sebulan. Itu udah makan ditanggung, apartemen atau mesnya ditanggung, pokoknya semuanya ditanggung. Makanya banyak saudara yang sukses di kampung saya itu dari TKI? Jadi TKI. Sekarang jadi pengusaha, buka toko, buka apa. Jadi gitu. Salah satunya saudara saya yang di sini, yang di Jakarta, di Cibinong, jadi juragan kontrakan tuh dari TKI. Ada 14 pintu kontrakannya. Bagus lah Pak. Iya, rumahnya. Oke, kita balik lagi Pak. Jadi Pak, kalau seorang buat jadi chief engineering Pak, buat nyemangatin teman-teman nih, barangkali ada yang mau jadi chief engineering atasan, itu mungkin ada pesan kali Pak buat seorang engineer yang nggak ngeluh terus mau naik itu caranya gimana gitu Pak. Gini, orang ngeluh dan nggak ada semangat itu nggak akan menyelesaikan masalah. Intinya kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita punya tekad, punya tujuan, ya kita harus semangat. Semangat juga nggak cukup. Kita harus belajar, gitu. Belajar aja juga nggak cukup. Kita butuh relasi, gitu. Jadi semuanya saling keterkaitan, gitu loh. Jadi namanya engineering itu belajar bisa di mana aja, gitu loh. Bisa belajar sama atasan, bisa belajar sama teman. Saya aja kadang belajar sama teknisi saya. Gitu kan. Betul Pak. Karena apa? Apalagi kalau di hunian apartemen, itu engineeringnya itu harus generalis. Semua? Bukan spesialis. Berarti gitu. tempat Bapak itu semua general ya Pak? Generalis, betul. Kalau seperti mall, office, biasanya spesialis. Orang elektronik, orang MEP. Tapi biasanya begitu kan, pekerjaan yang kayak gini jadi saling mengandalkan. Ya, begitu. Jadi akan susah. Tapi kalau di apartemen, kebetulan saya masuk di apartemen, dari awal ya kita udah diajarkan untuk generalis. Semuanya harus bisa handle, gitu kan. Kadang kita sendiri saya pernah ngalamin, ngompon apa ya kita lakukan itu, gitu kan. Pipa bocor, metode penambalan gimana, penanganan gimana, ya kita harus bisa, gitu kan. Kan pipa kan macam-macam, ada pipa air bersih, pipa perfecting, gitu kan. Ada ABK. Ya kita harus punya kemampuan buat untuk handle tersebut, itu. Paling gitu aja kali Pak ya videonya. Jadi saya juga ngerasa sangat bermanfaat nih sharing dari Pak Saifuddin. Mungkin kalau ada yang pertanyaan dari teman-teman bisa diisi di kolom komentar ya Pak Saifuddin.
Saipudin ya. Oh iya, siap. Nanti saya bisa bantu. Kita sharing-sharing untuk apa terkait dengan bidang engineering, walaupun secara mungkin secara ilmu saya nggak ada ya, cuma insya Allah kalau saya bisa bantu, saya akan bantu. Ya, Dengan pengalaman saya, ya. Pak Saipudin juga lumayan, berapa lama Pak Saipudin Ya kebetulan saya di dunia engineering, dari engineering teknisi biasa sampai di chip? ya sekarang saya awal 2007 ya, 2007 sekarang udah 2021. Itu dari chip? Enggak, dari teknisi. Dari teknisi? Iya. Jadi emang saya terlama emang ya jadi chip. Gitu. Lah kan saya teknisi 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Supervisor kurang lebih 3 tahun. Gitu kan. Dari 2013 sampai sekarang itu sudah berapa tahun? Gitu kan. 8 tahun. Saya udah jadi chip dalam 8 tahun. Mau naik tapi Pak? Ya, kalau saya sih gini, prinsip saya itu saya nggak pernah punya ambisi yang ini. Hidup saya jalanin, gitu kan. Ikutin aja seperti air yang mengalir. Dimanapun kita berada, berbuatlah yang terbaik. Saya selalu punya komitmen itu. Walaupun tekanan seperti apa, gitu kan. Pressingnya seperti apa, entah dari atas, entah dari manajemen, tapi tetap kita harus punya komitmen. Selama kita masih digaji bekerja di tempat yang kita masih bekerja, berbuatlah yang terbaik. Oke. Gitu. Oke, makasih Pak untuk saran dan ininya Pak, pesan-pesannya sangat bermanfaat sekali dari Pak Saipudin ya. Jadi teman-teman terus dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang ya. Nanti untuk video selanjutnya paling saya akan undang Chief Engineer atau SPV lagi ya teman-teman ya. Oke, terima kasih ya teman-teman.